Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Pak Reza Noromboro selaku dosen pemangku mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lea Tapasya dari kelas 4702 dari Prodi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi dan dari Fakultas Ilmu Terapan dengan NIM 6070623000002. Kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin terkait pandangan Islam terhadap pinjaman online. Teman-teman yang saya banggakan, fenomena pinjaman online atau yang biasa kita kenal dengan singkatan pinjol saat ini sedang marak di Indonesia. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang terjerumus bahkan merugikan dirinya sendiri di dalam fenomena tersebut. Hal ini dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu jumlah pengaduan pinjol ilegal di Indonesia berada di angka 3.903 kasus sejak awal 2023. Selain itu, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah rekening penerima pinjol aktif berusia 19-34 tahun mencapai 10,91 juta penerima dengan nilai pinjaman sebesar 26,87 triliun pada Juni 2023. Tentunya suatu kasus itu pasti memiliki faktor penyebabnya. Begitupun dengan kasus pinjaman online ini tentu juga memiliki faktor penyebabnya kenapa mereka bisa terjerumus dalam hal tersebut. Di antaranya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah untuk membayar utang orang lain. Jadi banyak juga dari mereka yang melakukan pinjaman online hanya untuk menutup utangnya kepada yang lain. Jadi ibarat dia menutup lubang yang satu tetapi dia menggali lubang yang lainnya. Kemungkinan yang kedua yaitu karena adanya tekanan ekonomi. Bisa jadi dia ini melakukan pinjaman online itu terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, untuk membayar, untuk membeli makanan, untuk membayar biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Kemungkinan yang ketiga adalah untuk memenuhi gaya hidup. Jadi ada beberapa orang yang memang rela untuk melakukan pinjaman besar-besaran, ratusan juta, puluhan juta hanya untuk memenuhi gaya hidupnya, hanya untuk biar bisa sama dengan orang-orang yang lainnya, dan hal tersebutlah yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri di akhir kelak. Melihat kondisi tersebut, tentu kita harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan setiap tindakan, dan alangkah baiknya kita harus mempelajarinya terlebih dahulu, melakukan riset seperti apa pinjaman online itu, dan lain sebagainya, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Dalam hukum Islam sendiri, pinjaman online ilegal itu hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena di dalamnya itu terdapat unsur bunga, di mana bunga tersebut merupakan bagian dari riba. Dan riba dalam Islam itu hukumnya adalah haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Islam sendiri secara tegas mengharamkan perbuatan riba. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 278 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jadi pada dasarnya dalam Islam itu hubungan pinjam meminjam memang diperbolehkan dan tidak dilarang. Tetapi terdapat beberapa syarat yang memang perlu diperhatikan di dalamnya. Yaitu apabila hubungan pinjam meminjam tersebut tidak mengikuti syariat yang ada, apalagi di dalamnya itu diselipkan oleh riba, tentu hal tersebut menjadi haram untuk dilakukannya. Lalu bagaimana sih pinjam meminjam yang memang diperbolehkan di dalam Islam? Berikut akan dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjam meminjam, dan tentunya akan disertai dengan hadis dan ayat Quran yang terkait. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah di dalam pinjam meminjam itu, yang pertama tidak ada unsur riba. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa riba itu memiliki hukum haram. Jadi untuk arti riba sendiri itu adalah tambahan yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada peminjam sebagai bentuk imbalan dari peminjam uang. Dan apabila di dalam pinjam meminjam itu ada riba, maka pinjam meminjam itu hukumnya menjadi haram. Untuk yang kedua, hal yang perlu diperhatikan di dalam pinjam meminjam adalah yang kedua, peminjam itu berniat untuk segera melunasi hutangnya. Jadi bagi para peminjam dilarang untuk menunda-nunda pembayaran jika dia sudah memiliki rezeki yang cukup untuk membayarnya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, layul wajidi yuhillu irdohu wa uqubata, yang artinya menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Hadis riwayat Nasai. Yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam proses pinjam meminjam adalah orang yang memberi pinjaman itu harus ikhlas dalam memberikan pinjamannya. Jadi misal nih suatu saat si yang minjam ini belum bisa bayar, jadi diharapkan untuk orang yang meminjamkan uangnya itu untuk tidak menagihnya secara terus-menerus, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 280 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang memiliki arti, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkannya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi itulah tadi 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pinjam meminjam agar hukum pinjam meminjam itu menjadi diperbolehkan dan tidak haram dalam Islam. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya adalah pinjaman online itu dalam Islam hukumnya haram karena di dalamnya itu mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, di mana di dalamnya itu mengandung riba dan dalam cara penagihannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk kita diharapkan untuk lebih berhati-hati lagi dalam melakukan segala sesuatu. Kita perbanyak literasi lagi terkait apa yang ingin dilakukan agar kita tidak terjerumus di dalam lubang yang salah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ke Jakarta membeli pepaya, tidak lupa untuk diolah. Sekian dari saya, mari kita tutup dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.